Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal. Kali ini kami akan berbagi perihal bagaimana cara pengawasan pekerjaan kapal setiap hari selama docking. Tentunya ini lebih mengarah kepada mendukung para marine superintendent yang kebiasaan setiap hari berada di lapangan. Kawan-kawanku semua, para pemilik kapal, operator, kru kapal, dan marine superintendent yang saya banggakan. Apa tujuan daripada pengawasan pekerjaan setiap hari? Ini kadang kita terlupakan bahwa pekerjaan kita di lapangan setiap hari tujuannya hanya satu. Yang pertama yaitu memastikan bahwa semua pekerjaan dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan rencana. Rencana siapa? Rencana perusahaan pelayaran, rencana kolaborasi antara pelayaran dan galangan kapal, dan rencana-rencana terkait dengan operasional kapal. Yang kedua, kawan-kawanku semua, yaitu tidak ada pekerjaan yang ada di galangan kapal tanpa pengawasan. Jadi kalau di galangan kapal ada pekerjaan yang tidak diawasi, itu artinya ada kekeliruan. Baik itu kekeliruan dari sisi galangan kapal maupun kekeliruan dari sisi pelayaran, karena kedua-duanya harus melakukan pengawasan setiap hari selama pengedokan. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu setiap pengawas, baik itu dari galangan kapal maupun dari perusahaan pelayaran, harus memiliki checklist harian yang harus dipenuhi baik oleh galangan maupun oleh perusahaan pelayaran, yaitu technical marine superintendent. Ya. Nah, technical superintendent atau surveyor, ya, atau perwakilan teknis yang ditunjuk harus melakukan pengawasan, dan technical superintendent ini pada prinsipnya mewakili pemilik kapal. Ya, pemilik kapal kan tidak mungkin berada di lapangan setiap hari, mungkin memonitor pekerjaan dari kantor, dari manapun. Kesibukan pemilik kapal pasti diupdate oleh technical marine superintendent atau perwakilan teknis dari pemilik kapal. Nah, inilah tujuan daripada kenapa pengawasan harian ini harus ada. Kawan-kawanku semua, ternyata kita harus menyiapkan untuk melakukan pengawasan setiap hari. Kita harus melakukan tabulasi, membuat tabulasi. Tabulasinya bagaimana caranya?
kita susun sebanyak 5 kolom ya, 1 2 3 4 5. Kolom pertama pasti nomor agar mudah kita cek ya. Kemudian yang kolom kedua tanggal pengawasan setiap hari. Kolom ketiga adalah pekerjaan yang dilakukan oleh galangan. Kemudian statusnya bagaimana. Kalau oke, berarti kita lingkarin yang warna hijau. Kalau tidak oke, kita lingkari warna merah. Kemudian bila kolom keempat ini sudah selesai status, maka kita harus memberikan catatan ya, catatan atau komentar dari technical marine superintendent atau perwakilan teknis dari perusahaan pelayaran. Nah, kita susun pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi saya coba membuat contoh, yaitu ada sekitar 9 pekerjaan yang harus diawasi oleh seorang technical superintendent maupun pekerjaan yang harus dilakukan oleh galangan kapal. Yang pertama namanya persiapan docking dan pemindahan kapal. Ini kita perkirakan antara 1 hari sampai 2 hari. Jadi misalnya masuk di galangan kapal tanggal 3, tanggal 4, maka persiapannya pasti kita lakukan tanggal 3 dan 4. Persiapan docking dan pemindahan docking. Pemilik kapal boleh memantau apa saja persiapan yang dilakukan oleh galangan kapal. Boleh, itu setelah kontrak ditetapkan, maka pemilik kapal melalui technical marine superintendent boleh melakukan pemantauan persiapannya sejauh mana galangan ini, apakah lambat atau tidak ya. Pemindahan kapal biasanya dilakukan oleh dockmaster dan kawan-kawannya, tim dari galangan kapal. Statusnya bila oke, maka kita kasih centang hijau, dan bila tidak oke, kita kasih centang silang. Catatannya apa? Memastikan lokasi docking sudah bersih ya. Kalau lokasi docking belum bersih, maka kita kasih warna merah. Kalau masih sudah bersih, kita kasih warna hijau. Kalau galangan belum siap, maka kita kasih warna merah. Dan bila galangan sudah siap, kita kasih warna hijau. Simple bagi seorang marine superintendent ya. Itu yang langkah pertama, pengawasan harian. Kawan-kawanku semua, ada namanya pekerjaan berikutnya yang saya kasih highlight warna biru, yaitu pasti dilakukan pekerjaan sandblasting. Dan ujung-ujungnya dari sandblasting pasti dilakukan pekerjaan pengecatan. Katakan sandblastingnya membutuhkan waktu 3 hari dan pengecatannya 3 hari, berarti 6 hari. Kalau 6 hari berarti ini sekitar tanggal 15 ya, tanggal 15. Nah, apa yang harus kita periksa? Pengecatan dimulai pada bagian mana? Jadi hari itu misalnya dimulai pada bagian bottom ya, bottom.
bottom. Baru kita lakukan pemeriksaan. Apakah statusnya bottom ini sudah dimulai? Nah, kalau bottom sudah dimulai, kita kasih warna hijau. Ya, ini bisa kita pisah antara pekerjaan sandblasting dan pengecatan. Katakan kita pisah, ya, kita pisah. Misalnya below, kita bisa di atasnya, misalnya insert. Jadi ini khusus untuk pekerjaan pengecatan, ya, pengecatan. Berarti ini sekitar tanggal ini 13 sampai dengan tanggal 15 April, ya. Sedangkan ini sampai dengan tanggal 12 April, ya. Ini khusus untuk sandblasting, dan ini khusus untuk pengecatan, supaya kita bisa mengetahui, ya, apakah pekerjaan sandblasting sudah dijalankan apa tidak, ya. Kemudian pekerjaan pengecatan, misalnya hari itu melakukan pengecatan di ini side hole, side, ya, side, tapi mungkin bagian kanan, ya, starboard side, starboard side, starboard side. Nah, kita mulai misalnya hari itu dilakukan di starboard side, ya. Nah, ini sudah kelihatan kita, ya, komentar kita misalnya belum atau sudah, ya. Nah, langkah berikutnya yaitu perbaikan propeller. Nah, perbaikan daripada propeller, katakan perbaikan propeller dan perbaikan poros. Nah, apakah sudah dilakukan pengecekan keausan? Apakah sudah dilakukan perbaikan yang diperlukan? Apakah propeller sudah dicabut atau tidak? Ini memang memakan waktu biasanya 3-5 hari. Kalau 5 hari sekitar 9, ya. Jadi 5 sampai tanggal 9 April. Nah, ini harus konsisten. Baik kalangan harus committed, ya. Biasanya kalangan itu kekurangan daripada subkon, kekurangan dari manpower, ya. Ini harus dipush oleh pihak technical superintendent bahwa kalangan harus mempunyai manpower, logistiknya juga demikian, karena pemilik kapal sudah membayar, ya, membayar tagihan invoice awal sekitar 50% daripada pekerjaan dalam kontrak. Jadi mempunyai hak untuk mengepush kalangan kapal, ya, terkait dengan pekerjaan yaitu penyediaan manpower. Kemudian penggantian sing anut. Biasanya sing anut ini dilakukan di akhir-akhir setelah pengecatan. Kalau pengecatan tanggal 15, pasti sing anutnya itu sekitar tanggal 15 atau tanggal 16, ya, sampai dengan penggantian sing anut. Kita lihat sing anutnya
yang dipasang di mana, misalnya di area sekitar propeller misalnya. Nah, ini pekerjaan penggantian sing anut ya, sekitar propeller. Kalau itu sudah, maka kita centang. Kalau belum, kita kasih tanda silang. Dan pekerjaan hari itu kerjaannya nge-push. Makanya jangan kaget galangan kapal kalau technical superintendent itu selalu teriak-teriak di kawan-kawan di lapangan, pengawas galangan, atau kalau dibentuk grup mereka teriak-teriak. Jangan kaget. Dan pihak yang terkait di galangan harus, hukumnya wajib untuk merespon ya, merespon daripada pekerjaan tersebut. Kemudian pekerjaan lainnya namanya pengecekan dan pembersihan SICES ya. SICES, pengecekan dan pembersihan SICES. Katakan butuh waktu, biasanya sih kalau kapal kecil ya 1 hari cukup, kapal besar ya sekitar 3 hari. Maka kita lakukan apakah SICES sudah dibersihkan apa belum, apakah ada kotoran yang masih ada, dalam bahasa lapangan yang lebih elegan namanya debris, atau ada rumput-rumput atau tali tros atau apa yang kesedot di situ, apa masih ada. Dan ini lazimnya, kebiasaannya SICES seperti itu. Berikutnya namanya pengujian tangki ya, terutama pada tangki bahan bakar ya. Kalau itu sudah dilakukan pengujian dan selesai, maka ini pasti terkait dengan pekerjaan lambung ya, sandblasting. Ini termasuk diantaranya yaitu proses UT ya, UT. Kemudian perbaikan sistem balas, apakah mulai dari SICES sampai ke strainer, valve, sampai ke cooling, kemudian sampai ke engine, atau sampai ke keluar lagi overboard pipe, apakah sudah dikerjakan apa belum. Maka ini merupakan pekerjaan harian daripada seorang superintendent atau technical superintendent. Pengawas juga bisa, pengawas galangan mengambil ini kalau ini sudah dicatat sama bagian PPIC ya. Nah, tabel ini diadopsi dari PPIC dan dibuat ringkasan oleh seorang technical superintendent. Pemeriksaan pompanya bagaimana, apakah pompanya perlu dilakukan overhaul atau bagaimana ya. Nah, yang paling krusial dari pekerjaan di docking yaitu penggantian plat ya. Penggantian plat ini biasanya berawal dari hasil inspeksi teknis oleh galangan kapal, oleh kelas, dan mana yang daerah yang harus dilakukan penggantian plat. Bila ini selesai, maka kita lakukan conteng hijau atau merah. Biasanya penggantian plat ini tergantung luasnya. Kalau cuman sedikit ya sekitar 3 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau besar ya sekitar 5 hari lah ini ya, 4 hari sampai 5 hari. Berikutnya namanya kalibrasi alat-alat navigasi. Alat-alat navigasi banyak macam-macam, ada namanya radar, ada namanya ARPA, ada namanya echo sounder,
ada namanya GPS ya, dan lain-lain. Ini dibuat detail, nantinya didetailkan ya, di dalam praktek di lapangan didetailkan. Apakah alat navigasi sudah dilakukan kalibrasi ulang atau belum, apakah diperbagi atau belum, apakah sudah berfungsi atau belum. Nah, ini setiap hari komen daripada technical superintendent atau perwakilan teknis harus ada. Kenapa ini penting? Karena setiap pekerjaan yang selesai harus disertai dengan foto ya. Foto di sini biasanya kita lakukan before, sebelum dilakukan perbaikan atau pengerjaan, ke dalam proses pengerjaan, dan after ya. Before ini kurang, jadi proses dan after ya. Proses dan after ada 3. Biasanya ini penting untuk asuransi ya, asuransi kapal atau report kepada pemilik kapal. Kenapa penting? Jika ada pekerjaan yang membutuhkan persetujuan tambahan, ya tentunya yang mengambil persetujuan tambahan di perusahaan biasanya pemilik kapal ya, pemilik kapal, atau menyerahkan sepenuhnya kepada technical superintendent. Catat secara rinci dan dapatkan tanda tangan persetujuan dari perwakilan kapal dan galangan kapal. Ini biasanya menjadi order request ya, order request. Periksa apakah kualitas pekerjaan secara langsung sebelum galangan menutup atau melanjutkan tahap berikutnya. Jadi pengawasan ini harus setiap hari sudah dilakukan, sudah selesai sampai ditutup. Sebelum ditutup, oke, cek. Bila perlu setiap tahapan-tahapan tersebut kita memanggil kelas, yaitu surveyor BKI, agar diketahui dan menjadi catatan. Kemudian masuk ke tahap berikutnya. Inilah kira-kira kawan-kawan semua bagaimana kita melakukan pengawasan harian ya, pengawasan terhadap kapal kita yang lagi melakukan pengedokan dan diawasi setiap hari, dan ini dilaporkan kepada pemilik kapal atau kepada perusahaan pelajar. Demikian, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.